Soekarno, yang mana para pemuda mulai dibatasi gerakannya secara politik dan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton setia berburu NIP, Your Best CPNS Mentor. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, izinkan aku Siska di kesempatan video kali ini mengajak teman-teman untuk mempelajari materi tentang nasionalisme yang merupakan bagian dari tes wawasan kebangsaan dalam seleksi kompetensi dasar. Nah, teman-teman, seringkali kan kita hanya mempelajari tentang latihan soal, namun kita lupa untuk mempelajari materi mengenai nasionalisme ini. Sedangkan ini adalah sebagai dasar landasan kita untuk mengetahui materi apa yang akan keluar nanti di soal TWK. Sehingga ini menjadi basic ya teman-teman. Maka teman-teman jika penasaran tentang materi nasionalisme ini, tonton video ini sampai habis ya. Mari kita simak. Nah, sebelumnya kita perlu mempelajari mengenai pengertian nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme memiliki pengertian dua jenis, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan juga nasionalisme dalam arti yang luas. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan, kebangsaan atau cinta terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, perasaan ini yang perlu kita hindari ya teman-teman ya. Selanjutnya, dalam nasionalisme dalam pengertian yang lebih luas. Nah, perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa sendiri, terhadap tanah air, dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini adalah pengertian nasionalisme yang benar. Nah, rekan-rekan, dalam nasionalisme itu sendiri ada unsur-unsur yang tercakup ke dalam nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri atau semangat kebangsaan ada sebenarnya pada diri seseorang. Tidak datang dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut, teman-teman. Ada 6 unsur. Yang pertama adalah perasaan nasionalis. Kedua adalah watak nasional. 3 adalah batas nasional, yang dapat memberikan pengaruh emosi dan ekonomis terhadap diri individual masing-masing. Dan yang keempat adalah bahasa nasional. Seperti kita ketahui, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Yang kelima adalah peralatan nasional. Nah, teman-teman, kira-kira peralatan nasional ini meliputi apa aja? Teman-teman bisa sebutkan di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa sharing dan saling belajar supaya aku bisa menambahkan di dalam teori ini. Kemudian yang keenam adalah agama. Adanya agama yang sama sehingga menimbulkan rasa persatuan. Kita lanjut ya. Di dalam konsep lain, terdapat konsep-konsep yang saling berhubungan terhadap nasionalisme. Beberapa konsep atau istilah yang berkaitan dengan nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah patriotisme. Patriotisme seringkali dikaitkan dengan rasa nasionalis. Sebenarnya apa sih patriotisme itu? Patriotisme adalah sikap seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut. Nah, rekan-rekan, di dalam soal TWK yang bentuknya HOTS dan terapan seringkali berupa soal cerita. Saya contohkan misalnya, Budi adalah seorang patriotik. Dia memiliki ciri sikap bagaimana yang sesuai di dalam opsi berikut. Nah, teman-teman, jadi bisa mengetahui sikap patriotik Budi dengan menghafalkan sikap-sikap yang menunjukkan patriotisme. Yang pertama, adanya sikap rasa cinta terhadap tanah air. Kedua adalah perasaan rela berkorban. Yang ketiga adalah dapat menempatkan persatuan-kesatuan di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Kelima adalah tidak mudah menyerah. Yang keenam adalah konsepnya tidak selalu melalui lingkup bangsa dan negara, namun bisa dalam bentuk sekolah, desa, ataupun lingkungan kerja.
Selanjutnya adalah yang sering dikaitkan dengan nasionalisme adalah istilah chauvinisme. Nah, chauvinisme ini sering erat kaitannya dengan konsep nasionalisme dalam arti sempit, rekan-rekan. Nah, pengertian chauvinisme itu sendiri apa sih? Chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bahasa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Contoh chauvinisme itu sendiri adalah pernah dikemukakan oleh salah satu tokoh legendaris yaitu Adolf Hitler. Dengan kalimatnya adalah Deutschland über alles in der Welt. Yang artinya Jerman berada di atas segala-galanya di dalam dunia. Slogan ini kadang masih dipakai di Jerman untuk memberikan semangat para atletnya dalam bertanding. Di Inggris juga jangan salah loh, ada istilah seperti ini. Slogannya yaitu Right or Wrong is my country. Kemudian di Jepang juga ada yang menganggap bahwa bangsa mereka adalah keturunan dewa matahari. Nah, sikap-sikap seperti ini perlu kita hindari karena tidak sesuai dengan dasar-dasar negara. Selanjutnya adalah sukuisme. Ini hampir mirip dengan chauvinisme, namun ya kalau chauvinisme itu dalam lingkup negara yang lebih besar, sedangkan sukuisme adalah dalam lingkup suku, di mana paham memandang bahwa sukunya adalah yang paling tinggi di atas suku-suku lain. Kemudian kita berlanjut terhadap penyebab timbulnya nasionalisme. Salah satunya adalah di Eropa. Nasionalisme sendiri, istilah ini muncul di berbagai belahan negara, akan tetapi faktor penyebabnya berbeda-beda di setiap negara. Faktor-faktornya saya coba sebutkan ya. Yang pertama adalah munculnya paham rasionalisme dan romantisme. Kira-kira apa pengertian rasionalisme dan romantisme? Rekan-rekan bisa kasih aku masukan atau tahu mengenai pengertian dari rasionalisme dan romantisme? Bisa diketik di kolom komentar supaya nanti aku juga bisa ikutan belajar materi ini. Kemudian yang kedua adalah munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Nah, kira-kira apa nih pengertian dari Aufklärung dan kosmopolitanisme? Teman-teman bisa ketik di kolom komentar di bawah. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat adalah reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, ini sejarahnya cukup panjang dan juga terkenal ya teman-teman ya. Tentang Napoleon Bonaparte, teman-teman bisa ceritakan di kolom komentar di bawah. Kemudian, yang kelima adalah nasionalisme di Asia muncul disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Satu, adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Kedua adalah imperialisme. Yang ketiga adalah pengaruh paham revolusi Prancis. Kemudian yang keempat adalah kemenangan Jepang. Yang kelima adalah piagam Atlantic Charter. Nah, ini juga bisa teman-teman pelajari mengenai sejarahnya yang mungkin akan muncul nanti di soal-soal HOTS TWK. Kemudian yang terakhir adalah timbulnya golongan terpelajar. Ini adalah faktor pendorong utama kemerdekaan di Indonesia. Selanjutnya, nah teman-teman setelah mempelajari tentang satu tadi ada pengertian, kemudian yang kedua ada unsur-unsur, kemudian tiga adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan nasionalisme. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai tujuan dari nasionalisme itu sendiri. Kira-kira apa? Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menjamin kemauan dan kekuatan untuk mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan terhadap suatu individu atau kelompok. Nah, menurut teman-teman, apakah hanya dua ini tujuan nasionalisme? Jika teman-teman punya pengertian lain mengenai tujuan nasionalisme, bisa teman-teman sebutkan di bawah ya. Lanjut lagi, berikut adalah faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa akibat munculnya nasionalisme di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Yang pertama adalah timbulnya negara nasional atau national state. Yang kedua adalah peperangan di dunia 1 dan dunia 2. Kemudian yang ketiga adalah imperialisme. Apa pengertian imperialisme itu sendiri? Teman-teman bisa share ya di bawah kalau tahu. Kemudian yang keempat adalah proteksionisme.
Dan yang kelima adalah akibat sosial. Next, ke faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Sebenarnya nasionalisme di Indonesia terdorong dari dua faktor. Yang pertama ada internal dan juga eksternal. Yang pertama internalnya adalah timbulnya kembali golongan pertengahan atau kaum terpelajar. Kemudian adanya pendorong penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh golongan peranakan. Yang selanjutnya adalah adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Setelah mengetahui faktor-faktor internal, kemudian apa faktor eksternal yang menyebabkan munculnya nasionalisme? Yang pertama adalah munculnya paham-paham baru di Eropa seperti ada liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Nah, muncul juga gerakan-gerakan pan-Islamisme. Kemudian adanya pergerakan bangsa yang terjajah di Asia. Kemudian adanya kemenangan Rusia atas Jepang. Nah, dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme dari awal pergerakan nasional dapat difokuskan dalam masalah 1, kesadaran identitas. 2 adalah pembentukan solidaritas. Ketiga adalah melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi. Nah, berikut pernyataan-pernyataan terkait nasionalisme. Yang pertama adalah hubungan antara nasionalisme dan national state sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian, nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, kesetiaan bahwa suatu bangsa adalah suatu keluarga. Kemudian selanjutnya, konsepsi berarti negara merupakan nasional yang melembaga. Kemudian, pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal dari sebuah negara. Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah pemerintahan yang tunggal yang disebut negara. Kemudian sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dan terorganisir secara politik dan berdaulat tidak tunduk terhadap kekuasaan dari luar. Selanjutnya berikut adalah fase-fase nasionalisme yang ada di Indonesia. Munculnya nasionalisme itu sendiri pertama kali adalah karena adanya gerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Dinamikanya pertama kali diawali oleh munculnya organisasi Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, yaitu para priyayi Jawa. Kedua, kebangkitan nasional di tahun 1928 yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana muncul kesadaran untuk menyatukan sebuah negara dan bangsa ke dalam suatu negara, dengan bahasa dan bangsa yang sama yang dipelopori oleh para pemuda yang dari daerah seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, yang mewujudkannya secara nyata dalam Sumpah Pemuda di tahun 1928, yang isinya, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tahapan ketiga dalam fase pembangkitan nasionalisme adalah adanya masa revolusi fisik kemerdekaan, di mana terdapat peranan nyata pemuda pada masa revolusi fisik tersebut, seperti adalah penyanderaan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Itu adalah peran pemuda yang sangat besar ya. Selanjutnya, keempat adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966 di masa pemerintahan baru, Orde Baru, yaitu Bapak Soekarno, yang mana para pemuda mulai dibatasi gerakannya secara politik dan dikungkung ruang-ruang di kampus. Nah, ini menyebabkan runtuhnya Orde Baru ya.
yang disebut dengan masa reformasi. Nah, rekan-rekan, terima kasih udah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video materi lainnya. Gali terus informasinya, semoga lolos dan lancar untuk mendapatkan NIP. Selamat para penonton berburu NIP, your best CPNS Mentor. Teman-teman bisa hubungi WhatsApp 081210334044 untuk video berbayar selanjutnya materi SKD CPNS 2023. So, sampai ketemu video selanjutnya. Thank you.